Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ustazah Is dalam pelajaran seni rupa. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmu dan kecerdasanku. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Nah, baik teman-teman, pada beberapa waktu yang lalu teman-teman sudah belajar macam-macam pensil ya. Ya, dari tingkat ketebalannya yaitu B dan dari tingkat kekerasannya yaitu H ya. Jadi ada pensil HB dan ada pensil 1B dan seterusnya, ada 2H dan lain sebagainya. Nah, dan teman-teman juga sudah mengenal ya pensil yang seperti ini ya, yang terbuat dari grafit murni dan pensil mekanik ya, seperti ini. Oke, nah sekarang kita akan mengenal pewarna. Nah, kalau teman-teman menggambarkan supaya lebih bagus lagi, maka kita warnai ya. Nah, pewarna itu ada yang pewarna kering dan ada pewarna basah. Nah, kalau pewarna kering itu apa saja sih? Ya, maksudnya apa? Pewarna yang tidak memerlukan air untuk penggunaannya. Ayo, siapa yang punya pensil warna? Ya, ada berapa pensil warna? Biasanya secara umum ya, kalau yang teman-teman punya, ya pintar. Ada 12 warna. Oke. Nah, teman-teman, insya Allah ya, teman-teman semuanya punya ya, tapi ada juga yang lebih dari 12 warna teman-teman ya. Tapi umumnya 12 warna. Oke, nah jadi ada pewarna kering ya teman-teman. Nah, seperti apa saja? Ayo contohnya. Ayo, siapa yang bisa memberikan contoh? Yang dimaksud pewarna kering itu apa saja? Ayo. Ya, yang teman-teman punyai. Oke. Ya benar, ada pensil warna ya di sini yang terbuat dari campuran lilin atau oil dengan pigmen warna dan agen pengikat. Goresan pensil warna tidak bisa dihapus, ya kan? Teman-teman kalau sudah mewarnai tidak bisa dihapus ya. Beda kalau pensil biasa ya, yang warna hitam. Misalkan pensil yang HB atau 2B itu bisa kita hapus dengan penghapus pensil. Nah, kalau pensil warna goresannya itu tidak bisa dihapus ya teman-teman. Nah, terbuatnya ada yang terbuat dari campuran lilin atau oil dengan pigmen warna dan agen pengikat. Nah, goresan pensil warna tidak bisa dihapus. Jadi pewarna kering itu contohnya adalah pensil warna. Kemudian apa lagi? Ya, spidol ya teman-teman. Sejenis pena yang memiliki sumber tinta sendiri dan ujungnya terbuat dari serat berpori dan ditekan seperti kain. Nah, ujungnya di sini teman-teman. Ya, seperti serat berpori ya. Ya. Oke, nah pasti teman-teman sudah lihat spidol ya. Iya, teman-teman juga sering memainkan spidol nih yang Ustazah punya ya. Teman-teman menulis di papan tulis sampai habis spidolnya Ustazah, tapi tidak apa. Nah, nanti teman-teman boleh juga bawa spidol sendiri kalau teman-teman mau menulis di papan tulis ya, supaya teman-teman lebih terlatih lagi memegangnya ya. Kemudian juga lebih hati-hati kalau sudah memakai spidol, langsung ditutup ya. Ustazah berapa kali nih Ustazah punya kekeringan karena teman-teman lupa menutupnya ya. Lupa menutupnya habis main spidol ataupun menggambar di papan tulis kecil, teman-teman lupa menutupnya. Tiba-tiba pas lihat, hah, ini sudah terbuka spidolnya. Aduh, kering, sudah tidak bisa diisi lagi ya teman-teman. Jadi
Untuk spidol ini harus hati-hati ya, seperti spidol whiteboard ini, kalau teman-teman sudah pakai langsung tutup ya. Oke, nah spidol juga yang ada yang permanen dan ada yang tidak permanen. Yang tidak permanen itu seperti untuk whiteboard itu bisa dihapus. Kalau permanen itu tidak bisa dihapus ya teman-teman. Oke, jadi kita ulang ya. Tadi pewarna kering ada apa saja tadi? Ya, ada pensil warna. Nah, kemudian ada spidol ya, teman-teman. Jadi, nah biasanya spidol itu berbahan dasar alkohol ya, sehingga membutuhkan tutup agar tidak mengering. Iya teman-teman ya. Jadi ingat kalau punya spidol harus ditutup ya teman-teman. Kalau sudah tidak dipakai langsung tutup ya. Jangan lama-lama terbuka, nanti dia mengering dan akhirnya tidak bisa lagi untuk menulis ya. Kemudian tidak bisa lagi diisi, susah untuk mengisinya ya teman-teman. Sudah tidak berfungsi lagi. Oke, nah ada juga spidol yang mewarnai ya. Ini spidol yang mewarnai teman-teman ya. Ada juga yang punya nih. Teman-teman ada yang bawa ke sekolah, diwarnai semua sampai meja-mejanya ya, meja diwarnai. Waduh. Iya teman-teman, nanti kalau mewarnai ya di buku gambar ya, jangan coret-coret di meja. Nih di meja ada yang warna-warna, ada yang mencoret warna merah ya teman-teman. Kemudian teman-teman lupa menutupnya. Oke, jadi teman-teman harus bisa menjaga barang teman-teman sendiri ya. Oke. Oke, sekarang berlanjut lagi ada apa saja sih pewarna kering? Tadi kan ada pensil warna. Kemudian yang kedua spidol. Spidol juga ada yang permanen dan non permanen ya. Nah, kemudian ada yang ketiga krayon. Krayon dibuat dari lilin dan berbentuk batangan mengkilap ya. Seperti pewarna, seperti pensil warna, tetapi ini di sini ada mengkilap-mengkilapnya ya, seperti berminyak-minyaknya begitu teman-teman ya. Kali itu ada lilinnya ya. Nah, krayon merintang warna atau water resistant ya. Water resistant itu berarti dia tidak bisa kena air ya teman-teman. Oke. Jadi di sini ada tadi udah disebutkan ya, pewarna kering itu contohnya tadi pensil warna, kemudian spidol dan krayon dan apalagi ya, oil pastel. Pastel minyak terbuat dari lilin dan minyak berbentuk batangan seperti krayon. Oil pastel juga merintang warna namun sifatnya lebih berminyak, lengket dan mudah luntur sehingga mudah untuk dicampur dengan gosokan tangan ya. Nah, kalau oil pastel itu teman-teman ya, mirip seperti krayon, tetapi di sini terdapat minyaknya ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman ini merintangi warna ini maksudnya teman-teman ya, tidak bisa terhapus dengan air ya, tidak bisa maksudnya tidak bisa tembus dengan air. Nah, kemudian dia lengket dan mudah luntur sehingga mudah untuk dicampur dengan gosokan tangan. Nah, kalau oil pastel ini teman-teman, kalau dia teman-teman mau mencampurkan warna yang lain, mau menggosokkan dengan tangan itu masih boleh ya teman-teman, beda kalau yang krayon. Jadi kalau teman-teman mau dicampur, misalkan sudah mewarnai kemudian dicampur, tempelkan jadi teman-teman, digosok-gosok di oil pastel itu ya. Nanti warnanya akan berubah ya, karena dicampur akan berubah. Nah, kemudian kalau teman-teman mau menghaluskan warna, boleh juga untuk oil pastel ini teman-teman gosokkan ya jari-jari teman-teman. Jadi dia warnanya akan lebih lembut ya teman-teman, lebih tercampur rata ya. Oke. Nah, ini bedanya krayon dengan oil pastel. Oke, jadi teman-teman mari kita ulangi lagi. Pewarna ada dua ya, pewarna kering dan pewarna basah. Pewarna kering itu apa saja contohnya? Yaitu pensil warna, spidol, krayon, dan oil pastel. Nah, kemudian pewarna basah contohnya apa ya? Nah, di sini pewarna basah memerlukan air untuk dapat digunakan, umumnya berupa cat ya, seperti cat air. Nah, teman-teman, pada waktu awal ya sudah dibagikan pewarna basah atau cat air ya. Nah, kemudian ini ada cat akrilik ya teman-teman, ada juga yang namanya cat akrilik. Nah, kemudian ada juga yang pewarna makanan ya, pewarna makanan ya, seperti yang pernah Ustazah praktekkan ketika membuat
gambar ya teman-teman dengan jari ya, menggunakan tangan. Tetapi kalau yang pewarna makanan ini cair biasanya teman-teman ya, jadi cepat melebar warnanya ya. Lebih bagusnya menggunakan cat air ya. Nah, biasanya kalau cat air dibasahi terlebih dahulu ya teman-teman. Tapi kalau untuk membuat warna ataupun menggunakan tangan, membuat gambar dengan tangannya atau fingerprinting, tidak usah lagi dikasih atau sedikit saja ditambahkan airnya. Kalau banyak-banyak ditambahkan airnya, dia akan melebar, cepat melebarnya ya teman-teman. Nah, kemudian jadi ada pewarna basah itu ada cat air ya, ada cat akrilik dan pewarna makanan. Nah, kemudian ada pewarna alam. Pewarna alam itu bisa diambil dari alam seperti dari bunga-bunga, teman-teman ya. Ada bunga yang berwarna merah, kemudian juga ada dari pandan warna hijau ya, pandan ditumbuk dan lain sebagainya. Oh iya teman-teman, selain itu ada pewarna kering dan basah. Jadi pewarna ada 3 teman-teman ya. Ada pewarna kering, ada pewarna basah, dan campuran keduanya yaitu pewarna kering dan basah. Pewarna yang dapat digunakan kering atau basah. Jadi seperti pensil warna teman-teman ya. Ada yang pensil merek tertentu, ada pensil warna bisa digunakan seperti biasa dan bisa dicampur dengan air teman-teman ya. Jadi ketika kita warnai, kita ambil kuas yang basah, kemudian kita kita gosok-gosokkan. Jadi seperti cat air nanti fungsinya teman-teman ya. Ini ada pensil warna tertentu ya, merek tertentu. Nah itu bisa digunakan kering dan bisa digunakan basah. Oke teman-teman ya. Jadi Afan Ustazah ulangi lagi. Pewarna itu atau pewarna ada 3 ya. Pewarna kering, yaitu pewarna kering ada pensil warna, spidol, krayon, dan oil pastel. Dan ada pewarna basah dan perpaduan antara kering dan basah atau pewarna kering dan basah, yaitu pewarna yang dapat digunakan kering dan dapat digunakan basah. Apanya? Jadi ada 3 pewarna teman-teman ya. Ulangi lagi, pewarna ada 3 yaitu pewarna kering, pewarna basah, dan pewarna kering dan basah. Pewarna kering dan basah itu adalah pewarna yang dapat digunakan kering dan dapat digunakan basah. Jadi ini ada seperti pensil warna merek tertentu yang kita bisa gunakan kering tanpa campuran air dan boleh juga nanti dicampur air ya. Oke. Nah, teman-teman, jadi ketika kita beri warna, kemudian kita basahi kuas ya di sini, kemudian kita gosok-gosokkan. Jadi dia akan seperti cat air ya, teman-teman. Nah, seperti ini nantinya. Oke, baik teman-teman. Untuk mengenal pewarna, Ustazah cukupkan sampai di sini. Tetap semangat ya, teman-teman. Belajar dari rumah dan jaga kesehatan. Dan jangan lupa atur barang-barang teman-teman ya. Kemudian teman-teman, kalau sesudah teman-teman bekerja, mewarnai atau apa, taruh lagi, simpan lagi ya. Kemudian misalkan pewarna, misalkan pensil warna atau apa, teman-teman atur rapi ya. Warna-warnanya sesuaikan ya teman-teman. Diatur rapi sehingga tidak hilang ya. Teman-teman mulai dari sekarang harus bisa menjaga barang teman-teman sendiri. Baik teman-teman, cukup sampai di sini. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.